Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian seiman dan seislam yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, di pagi yang sangat cerah dan penuh dengan berkah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita setelah kita libur berapa? 1 bulan, 1 pertemuan ya. Namun alhamdulillah, masya Allah, kami sangat berharap bahwa pertemuan kita di pagi hari ini dalam keadaan jauh lebih baik daripada pertemuan kita dulu sebelum Ramadan. Karena teman-teman sekalian, bahwa ibadah seorang di bulan Ramadan diterima atau tidaknya itu ada ciri-cirinya, gitu ya. Ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Apakah kemudian selesai Ramadan di pipi kita ada stempel lulus gitu? Enggak ada. Yang bikin siapa? Ataukah tiba-tiba turun dari atap rumah kita selembar kertas atas nama Fulan bin Fulan lulus ibadah Ramadan? Ada? Tidak ada. Makanya kalau kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya belum mengatakan min alamati qabulil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara ciri tanda diterimanya suatu amal ibadah kita adalah apa? Dia dimudahkan melakukan amal soleh yang lain. Itu ya. Bahkan kalau kata Syekh Shalih Fauzan belum mengatakan inna min alamati qabuli syahri Ramadan ayyakuna halul abdi ba'da Ramadan ahsan min halihi qabla Ramadan. Belum mengatakan bahwa di antara ciri diterima ibadah seorang di bulan Ramadan adalah apa? Keadaan dia setelah Ramadan lebih baik daripada keadaannya sebelum Ramadan. Ini perhatikan keadaannya. Jadi justru yang menentukan, membuktikan ibadah kita di bulan Ramadan diterima atau tidak adalah bulan-bulan ini setelah perginya Ramadan. Ya, bagaimana amal-amal ibadah yang sudah kita kerjakan di Ramadan kita jaga, atau begitu datang bulan Syawal perpisahan Al-Quran, tutup Al-Quran ini, selamat tinggal Al-Quran. Insya Allah kita ketemu tahun depan. Laminating. Astagfirullahaladzim. Puasa demikian, puasa. Selamat tinggal puasa, kencot-kencot selamat tinggal. Insya Allah tahun depan ketemu lagi. Jangan ya. Justru kalau orang yang diterima Allah Subhanahu wa taala seperti diterima tilawatul Quran. Walaupun di Ramadan dia berusaha terus Al-Quran dibaca. Jika puasa kita diterima Allah di bulan Ramadan, maka setelah selesai Ramadan kita berusaha ya puasa-puasa sunnah,
ya paling ringan mungkin sebulan 3 kali kan gitu ya di puasa Ayyamul Bid, atau mampu lagi Senin Kamis, atau minimalnya sebentar lagi bulan Dzulhijjah ya ada puasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang Rasul ketika menjelaskan di antara keutamaannya tukafiru sanatal ladzi qablahu wa sanatal ladzi ba'dahu. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu minimalnya puasa kita jaga. Kemudian dalam sebulan kita berusaha tarawih. Maka jangan kemudian datang selesai Ramadan, selamat tinggal tarawih, kita ketemu tahun depan. Gak pernah kita sholat sunnah, ya bahkan terkadang sholat wajibnya kita kurang perhatian. Masya Allah. Maka teman sekalian, inilah keadaan orang-orang setelah Ramadan. Maka dulu para ulama kita dari zaman para sahabat, para tabi'in, itu diterangkan al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, kana ba'dus salaf yad'ullaha sittata ashhur ayyubalighahum Ramadan. Thumma yad'u sittata ashhur ayyataqabbalallahu min. Beliau mengatakan, sebagian ulama kita di zaman dahulu 6 bulan sebelum datang Ramadan berdoa kepada Allah agar apa? Allah pertemukan mereka dengan Ramadan. 6 bulan. Begitu selesai Ramadan, selama 6 bulan pula berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah mereka selama di bulan Ramadan. 6 bulan, Pak. Di bulan Syawal ini belum sebulan kita berpisah dengan Ramadan ya. Bagaimana harusnya kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah terima ibadah kita di bulan Ramadan. Maka gitu. Orang kalau ibadah di bulan Ramadan Allah terima, maka bagaimana? Setelah Ramadan kita tetap menjaga amal soleh. Selama bulan Ramadan kita berpuasa, kita menjaga lisan kita. Kita menjaga tutur kata, kita menjaga kejujuran, kita menjaga amanah. Karena kalau orang berpuasa kok melakukan kemaksiatan seperti berkata dusta, bohong, kemudian kita khianat, ya kita ngumpat-ngumpat, bagaimana itu bisa menggugurkan pahala puasa? Ya, maka seharusnya setelah Ramadan sekalipun tetap kita jaga betul-betul lisan, kita jaga amanah, kita jaga. Ya seperti teman-teman sekalian di sini punya amanah. Ya, kita bekerja itu amanah kan itu. Dulu pernah ada seorang sahabat Nabi, Abu Dzar. Dia datang kepada Nabi, ya Rasul, ala tasta'milun, ya Rasul, kenapa engkau tidak mempekerjakan saya? Kenapa engkau tidak ngasih pekerjaan saya? Rasul mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Sesungguhnya kamu lemah, enggak mampu. Wa innaha amanah, dan sesungguhnya pekerjaan itu adalah amanah. Coba, maka bagi orang-orang beriman, ya setelah selesai Ramadan tetap jaga amanah, ya apa yang ya kita sudah menjadi perjanjian dengan muslim yang lainnya, seperti kita bekerja, maka hendaknya apa? Bekerja dengan semaksimal mungkin. Nah itu, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, insyaallah subhanahu wa taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembahasan rukun iman. Pada pertemuan terakhir dulu sebelum Ramadan, kita telah menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Maka insya Allah di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan rukun yang berikutnya. Pertama, iman kepada Allah, malaikat, kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Apa itu Rasul? Rasul kalau itu adalah kalau bahasa kita terjemahkan, Rasul itu adalah utusan. Mursal, mab'uth, seorang yang diutus. Rasul gitu ya. Kita saja kalau dalam urusan dunia kan ada utusan. Ya tolong mas, sampaikan ini uang atau barang kepada Pak yang ada di sana. Maka kita ngutus orang utusan. Atau misalkan ngutus apa? Sebenarnya dia mau sih nikah sama saya, kan itu maksud datang sendiri, Mbak mau sama saya enggak? Ya malu gitu. Ya jaim dikit laki-laki lah gitu ya, ngirim utusan gitu. Nanyakan mau sama saya enggak? Mau banget, nah gitu ya. Itu berarti kita ngirim utusan. Nah,
Adapun di dalam istilah syar'i, Rasul adalah man uhiya ilaihi minal bashari bi syar'in wa umira bi tablighihi. Itu seorang lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah. Seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Ulang lagi, seorang lelaki yang diwahyukan Allah kepadanya berupa syariat, berupa wahyu, dan diperintahkan untuk menyampaikan. Perhatikan. Jadi Rasul ini adalah apa? Sosok manusia lelaki, perhatikan ya, lelaki ini. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Hampir seluruh ulama berpendapat Rasul itu kalangan laki-laki. Kecuali beberapa pendapat nyeleneh mengatakan boleh perempuan sebagai utusan. Gitu ya. Tapi pendapat yang kuat bahwa Rasul adalah dari kalangan lelaki. Kemudian Rasul ini adalah apa? Orang-orang yang dipercaya Allah untuk apa? Membawa risalah agama. Maka tentunya apa? Orang-orang yang Allah pilih itu bukan sembarang orang. Bukan ngasal, kan gitu ya. Coba perhatikan. Jadi misalkan Bapak sekalian, kita mau mempercayakan seseorang sebagai utusan. Contoh, kita mau ngirim uang ya. Kalau sekarang kan transfer. Kalau cuma dulu, misalkan ada orang nggak punya rekening di bank, gitu ya sudah. Ini dia mau ngirim anaknya yang lagi kuliah, misalkan di Semarang, gitu ya. Pas harus bayar semesteran, harus bayar kosan, harus bayar makan bulanan. Berapa itu? 10 juta. Coba, mungkin nggak teman-teman? Kita datang ke terminal, tiba-tiba ada kondektur bis, Mas, kita nggak kenal orangnya. Mas, mohon maaf ya, tolong nitip untuk anak saya di Semarang. Apa Bu? Uang 10 juta. Mungkin tidak. Nggak mungkin. Kenapa? Itu barang berharga. Masa dititipin sama orang yang kita tidak percaya? Kan itu Pak? Itu cuman urusan 10 juta. Bagaimana dengan agama ini? Yang menentukan bahagia atau sengsaranya orang. Menentukan surga atau nerakanya orang. Mungkinkah Allah berikan kepada sembarang orang? Jawabannya tidak mungkin. Melainkan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah memang betul-betul manusia kepercayaan Allah. Makanya apa? Rasul pernah menyebutkan, Innallaha nadhara fi qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad, fastafahu birisalatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat setiap hati para hamba. Semua hati para hamba diperhatikan sama Allah. Ternyata Allah mendapati bahwa hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati para hamba. Kemudian apa? Fastafahu birisalatihi. Kemudian Allah memilih beliau untuk membawa dan mengemban risalah Islam ini. Perhatikan. Jadi tidak sembarang. Betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Makanya kalau kita beriman kepada Rasul, bagaimana? Satu, kita harus yakin betul bahwa Rasul yang diutus kepada kita adalah manusia-manusia pilihan. Manusia jujur, ya, yang tidak mungkin akan apa? Menyesatkan kita semua. Nah ini yang pertama. Ya, beliau adalah seorang kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak sekalian, bahwa Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak. Itu banyak. Siapa yang pertama? Yang pertama kali diutus Allah dari kalangan Rasul adalah siapa? Nuh alaihi salam. Loh Ustaz, kalau Nabi Adam itu Nabi, bukan Rasul ya. Tapi kalau Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di dalam surat An-Nisa ayat 163. An-Nisa 163 Allah berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau hai Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah beliau. Perhatikan. Ini Al-Quran. Dan kemudian dikuatkan dengan hadis Nabi.
Itu hadis yang pernah kita singgung dulu ketika menjelaskan tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Itu ya. Itu ketika manusia saat itu, ini diterangkan Nabi dalam hadis, diriwayatkan Bukhari Muslim, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya. Maka Allah kumpulkan manusia di tempat yang namanya mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul yang sangat luas. Tidak ada teduhan, tidak ada pakaian, mereka telanjang bulat, tidak beralas kaki, kan gitu. Nah, maka manusia ditambah lagi matahari didekatkan di atas kepala mereka 1 mil, gitu kan? Maka manusia betul-betul mereka kepayahan. Maka manusia itu mendatangi Nabi Adam alaihissalam, minta syafaatnya. Namun apa kata Adam? Ya, aku pernah berbuat dosa kepada Allah dan Allah murka kepadaku di hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah aku lihat melebihi hari ini. Nabi Musa hanya mengatakan, nafsi, nafsi, aku hanya bisa ngurusi diriku sendiri. Coba datang kepada Nabi Nuh. Nah, mereka datang Nabi Nuh dan mereka mengatakan, ketika datang kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan kata Nabi Adam mengatakan, uktunuhan awwala rasulin ba'athahullahu ilan nas. Kata Nabi Adam, coba datanglah kalian kepada Nabi Nuh, Rasul pertama yang Allah utus kepada manusia. Perhatikan hadis itu ya, dikatakan datanglah kepada Nabi Nuh yang beliau merupakan Rasul pertama yang Allah utus kepada seluruh manusia, kepada manusia. Siapa yang pertama kali? Nabi Nuh alaihissalam. Gitu ya. Nah, itu Rasul yang pertama. Adapun Rasul yang terakhir siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan seorang muslim setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi, tidak ada rasul. Ya, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Diperhatikan, ini akidah yang penting kita tanamkan kuat-kuat. Al-Ahzab ayat 40, Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian, tetapi Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Penutup para nabi, nabi yang paling terakhir. Perhatikan. Makanya kalau ada orang yang dia mengaku ya nabi setelah Rasulullah, bagaimana? Maka dia telah mengingkari ayat ini. Atau ada orang meyakini orang ini dia sebagai utusan Allah, nabi setelah Rasulullah. Bagaimana kata para ulama? Sepakat para ulama, keyakinan seperti itu bisa menggugurkan keislaman. Kenapa? Karena jelas sekali ayatnya di sini. Muhammad itu adalah bukan bapak salah seorang di antara kalian, tetapi beliau adalah utusan Allah dan juga sebagai penutup para nabi. Jadi setelah beliau nggak ada nabi lagi. Makanya Bapak sekalian, andaikan nanti ada orang ngaku-ngaku nabi, masih bolehkah kita meyakini? Tidak boleh. Atau ragu? Aja lah iya. Perhatikan, nggak boleh itu. Kalau kita meyakini berarti bisa batal keislaman kita. Kalau kita ragu bisa batal juga. Makanya yang namanya keimanan itu perlu yang namanya kepastian. Gitu. Pokoknya setelah Nabi kita Muhammad SAW tidak ada nabi lagi. Ya, walaupun ada orang banyak sekali ngaku. Ya, ngaku dulu ada orang namanya Michael Muhdath. Ya, dia katanya mendapatkan wahyu di mana? Gunung Bunder ya, di Bogor. Namanya lucu ya. Kalau nabi mungkin ya namanya Zaid, Ahmad, Ismail, Sulaiman. Kok namanya Michael Muhdas? Mungkin Michael Jackson sih san. Gitu ya. Namanya saja udah. Nanti apa? Suparwoto gitu ya. Orang Jawa. Nah, gitu ya, Masya Allah. Itu sekalian itu. Jadi Rasul terakhir adalah apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Sebagai Rasul yang dimana di dalam ajaran beliau ini telah mencakup dari semua ajaran-ajaran Rasul sebelumnya. Perhatikan, ini yang paling spesialnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi para nabi itu mereka bertingkat-tingkat, para Rasul bertingkat-tingkat.
Di antara rasul yang paling spesialnya ada berapa? Ada 5. Gitu ya. Yang diistilahkan Allah dengan apa? Rasul ulul azmi. Apa ulul azmi itu? Itu rasul yang betul-betul memiliki azam, kesabaran, ya, keinginan yang sangat kuat. Siapa mereka? Ini rasul yang paling berat ujiannya. Siapa yang pertama? Nabi Nuh alaihissalam. Kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Musa alaihissalam. 4 Isa alaihissalam. Dan kelima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Ini 5 rasul yang luar biasa. Ya, yang paling berat ujian mereka tapi paling sabar. Coba kalau kita mau melihat ya sejarah singkat tentang 5 rasul ini. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Coba perhatikan, Nabi Nuh ya ketika beliau mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, beriman kepada kenabian beliau. Bagaimana? Setiap kali mereka diajak untuk beriman, ya bagaimana? Mereka nutup telinga mereka dengan tangan dan baju-baju mereka. Ya, iya. Sampai anaknya beliau sendiri tidak mau beriman. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Coba perhatikan. Lah, saking pertentangannya luar biasa. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk bikin apa? Bikin perahu. Perahu besar di padang pasir, Pak, coba, Pak. Makanya ujiannya berat sekali. Nabi Nuh diperintahkan Allah bikin perahu besar, Pak. Ya, di tengah padang pasir loh. Kalau mungkin perahu-perahuan anak-anak kan mungkin ya diselokan gitu atau pakai ember. Ini perahunya besar. Kan nggak masuk akal. Makanya setiap orang-orang musyrik lewat, Nuh, Rika kok tambah nemen. Gitu. Coba di padang pasir, Pak. Tatok ya, mahati kayu, masang-masang itu loh, Pak. Itu benar Nabi itu diajak betul-betul, no. Kamu ini tambah nemen gitu ya. Ajaran apa Nuh, coba. Tapi Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau di atas keyakinan bahwa apa yang beliau lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak bergeming sama sekali. Ejekan, cacian, ancaman tidak. Kemudian apa Bapak sekalian? Allah mengatakan, "Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah." Ternyata akal manusia enggak nyampe ke situ. Ketika Allah menjadikan air ini sudah melebihi batas umumnya. Itu apa? Allah turunkan air dari langit, hujan sangat deras, dan Allah keluarkan air dari bumi. Ya matahari keluar semua di situ. Perhatikan. Ya, maka kami kata Allah menaikkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman di dalam perahu itu. Banjir luar biasa, banjir bandang. Nabi Nuh sempat mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya irkab ma'ana." Ya, wahai putraku, ayo naik bersama kami. Kata anaknya, enggak mau Bapak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung. Yang gunung ini akan menyelamatkan saya dari api. Dari air tadi. Sudah. Nabi Nuh tetap naik di atas kapal, anaknya naik ke gunung. Tahu apa terjadi? Ternyata di luar akal manusia lagi. Banjir yang ada ternyata ketinggiannya melebihi ketinggian gunung. Ya sudah, tempat tertinggi adalah gunung saja tenggelam. Sampai yang luar biasa lagi, begitu banjirnya surut, kemana perahunya Nabi Nuh? Ternyata surut nangkring di atas namanya Gunung Jud. Coba, gunung selamat itu perahu di atas. Subhanallah, kan ya sudah mati semua. Itu ya, itu akhir kehidupan para nabi. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dikatakan Rasulul Azmi? Subhanallah. Beliau ketika diutus Allah sebagai Rasul, siapa yang pertama kali menentang? Bapaknya sendiri yang bernama Azar. Bapaknya penentangnya, pemerintah saat itu penentangnya. Siapa pemerintahnya? Namrud. Bapaknya Azar, pemerintahnya namanya Raja Namrud yang sangat zalim. Ya, yang saat itu kebetulan apa? Namrud ini sedang merencanakan apa? Agar para penyembah Namrud ini biar gampang. Nggak usah datang ke kotanya Namrud. Tapi apa? Merencanakan bikin patung sebanyak-banyaknya, setiap kampung dikasih satu patung Namrud. Biar apa? Orang Majenang menyembah Namrud gampang, ke alun-alun Majenang.
Orang Wanereja nyembahnya di alun-alun Wanereja. Orang Karangpucung gitu juga dibikin. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa bikin patung dalam jumlah yang sangat banyak? Kata orang yang nggak ada yang bisa kecuali Pak Azhar. Siapa Pak Azhar? Bapaknya Ibrahim alaihissalam. Makanya apa? Terjadi MOU sudah. Pak Azhar ini yang bikin patung. Coba bayangkan. Anaknya di rumah, bapaknya lagi bikin Tuhan. Pakai batu-batu itu dipahat. Subhanallah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau nasihatkan bapaknya. Nggak mempan. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh bapaknya sendiri. Yang luar biasa Bapak sekalian. Bagaimana Ibrahim alaihissalam. Beliau ketika menentang kesyirikan saat itu. Beliau lantang dengan lisannya. Sampai beliau mengatakan, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Perhatikan. Ibrahim pernah mengatakan, Allah mengatakan, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Ibrahim alaihissalam suri teladan yang baik. Apa teladannya itu? Ketika Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya mengatakan kepada orang musyrik, apa kata mereka? Inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Kami mengingkari kalian. Ya, wa bada bainana, dan telah nampak antara kami dengan kalian kebencian dan permusuhan. Perhatikan, Ibrahim menampakkan kebencian, permusuhan kepada kaumnya. Abadan, selama-lamanya. Sampai kapan permusuhan itu hilang? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Coba, berani gak kalau gitu? Ibrahim seorang diri. Ya, subhanallah, itu bisa mengingkari pemerintah yang zalim, bapaknya yang musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berani Ibrahim. Sampai akhirnya Bapak sekalian, ketika itu saking gempungnya Ibrahim. Ini orang kalau nyembah patung itu, jadi ada tempat ibadah di sana, patungnya banyak sekali. Yang kecil-kecil di bawah, yang gede satu, patung Namrud. Perhatikan. Orang-orang saat itu kalau masuk ke tempat ibadah itu nggak ada yang berani sambil gini Pak. Semua nunduk gitu, sambil merangkang. Kalau mau mundur, nggak berani mereka membelakangi patung, takut kualat. Kalau mau pulang gimana? Mundur, jalannya mundur. Ibrahim alaihissalam begitu tempatnya kosong, bawa kampak beliau. Semua patung yang kecil beliau hancurkan, pangpung gitu ya. Habis. Sampai kemudian tinggal patung terbesarnya, dibiarkan sama Ibrahim. Cuman kampaknya ditaruh di leher patung yang besar. Bahkan ada riwayat, di situ banyak sesaji itu. Ibrahim mengambil sesajinya, apelnya dilemparkan ke mukanya si patung tadi. Coba, berani Ibrahim. Begitu orang-orang datang ke situ, ternyata Tuhan kita hancur. Siapa melakukannya? Nggak ada bukti. Dulu belum ada CCTV masalahnya. Kalau sekarang dilihat, CCTV. Gitu, dulu nggak ada. Makanya mereka kira-kira siapa? Ternyata orang-orang yang rapat dengan Namrud semua tertuju. Lah yang berani gini cuma satu orang, namanya Ibrahim itu. Yang suka ngomong-ngomong tentang Tuhan kita. Akhirnya Ibrahim didatangkan. Him, apa kamu yang menghancurkan Tuhan kami? Jawaban Ibrahim cerdas banget. Pak, ya tanya sama itu patung yang besar. Tanya itu kalau memang dia sesembahan, dia Tuhan. Coba ditanya, nanti jawab dia. Kata mereka, ya jelas patung gak bisa ngomong, him. Kata Ibrahim, ngerti orang bisa ngomong, dijaluki. Ibrahim cerdas, sudah tahu itu patung gak bisa ngomong, gak bisa memberikan hajat kalian. Kenapa diminta-minta? Pokoknya Ibrahim salah. Perhatikan ini. Orang kalau gak punya dalil, gak punya hujah, pokoknya salah Ibrahim. Akhirnya saudara, Ibrahim sekarang dihukum. Mereka rapat lagi. Ini harus dihukum gimana? Semua sepakat ketok palu dibunuh. Lah tinggal mereka khilaf sekarang. Gimana cara bunuhnya? Ada mengatakan penggal aja kepalanya biar darahnya tercecer kemana-mana. Kata mereka, lah kalau dipenggal terlalu cepat matinya. Udah yang kedua digantung. Lah kalau gantung kecepatan matinya gitu. Tenggelamin, matinya nggak kelihatan. Gimana biar jadi efek jerah. Setiap orang yang berani kayak Ibrahim, mereka takut jerah gitu loh. Tiba-tiba ada manusia yang jiwanya jiwa setan mengatakan, kalau saya usul,
Ibrahim dibakar saja. Bagus, tepuk tangan gitu ya. Bagus, ini pendapat bagus. Jadi apa? Biar matinya perlahan gitu loh. Kita mendengarkan teriakannya, ceritanya, minta tolongnya. Perhatikan anggapan mereka. Akhirnya disepakati. Sudah, nanti di hari ini kata Namrud, ya kita bakar Ibrahim barang-barang. Maka direncanakan pembakaran Ibrahim itu berapa? 3 hari 3 malam non-stop. Kira-kira butuh kayu berapa? Kalau sekarang sih gampang pakai gas ya. Kasih entong, colok maning gitu Pak. Zaman dulu nggak ada itu. Maka subhanallah, mereka rencanakan 3 hari 3 malam. Kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Maka kemudian apa? Pembesar saat itu dikumpulkan. Ini loh, akibat anak yang nggak nurut sama Tuhan Namrud. Namrud itu manusia, raja terus apa? Ngerangkap sebagai Tuhan gitu ya. Akhirnya sudah. Begitu api menyala, subhanallah, saking tingginya api, disebutkan dalam riwayat. Ini kalau ada burung lewat di atasnya, itu terbakar mati. Itu di atas sana Pak. Sampai dikatakan tinggi api itu seperti tinggi istananya Namrud. Apinya itu seperti Monas Pak, kayak gitu. Monas ya, tinggi banget itu. Lah gimana bayangin ya? Ini cara nyemplungin Ibrahim loh. Kan Ibrahim belum ada nih. Lah pinginnya begitu nyala-nyala dilemparin Ibrahim. Ternyata dalam riwayat disebutkan mereka bikin apa? Pelintang Pak. Tapi pelintang yang jumbo. Pelintang jumbo ya. Mungkin kalau kayu jati mungkin karet. Ngelemparnya ciro pacul gitu. Dan cepat kan ciro pat gitu. Berarti kan apakah Ibrahim alaihissalam belum menangis? Tolong enggak. Belum minta tolong? Tidak. Beliau menjadi kesakitan? Tidak. Subhanallah. Ketika dilemparkan ke dalam api, apa ucapan Ibrahim? Ya, Ibnu Abbas mengatakan Ibrahim ketika dilemparkan ke api justru mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, Allah yang mencukupi kami dan Allah sebaik-baik tempat untuk kita kembali segala urusan kami. Itu ucapan, subhanallah. Ucapan menandakan jujurnya tawakalnya kepada Allah. Dalam kondisi mencekam kembali kepada Allah. Dilemparkan, apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla berfirman, ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Api, jadilah kami api yang dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. 3 hari 3 malam berada dalam kobaran api. Tidak sehelai rambut pun yang terbakar dari jasadnya Ibrahim. Begitu 3 hari kata Namrud, besok pagi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, para pembesar, kita lihat bagaimana abunya Ibrahim sang pembangkang kepada Namrud. Mereka datang sambil minum ngopi. Kopi apa Pak? Robusta apa? Arabica gitu ya. Begitu dipadamkan api ternyata apa? Kalau film kartun mungkin gede gitu Pak. Ibrahim orek maning. Subhanallah. Ternyata di jasadnya Ibrahim tidak ada yang terbakar. Langsung Ibrahim duduk berdiri lagi. Dan kok isi orek him. Itu ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan. Ya, coba sampai mau dibakar Bapak sekalian. Ya, emang Ibrahim nyari apa? Nyari duit atau nyari apa? Bukan. Ibrahim sedang memperjuangkan agama ini. Itu ya. Nabi Ibrahim itu coba. Itulah dikatakan Rasulullah Azmi. Itu yang kedua. Akhirnya Pak Ibrahim alaihissalam subhanallah yang mendapatkan kemenangan. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Beliau pun tidak kalah ngerinya Bapak sekalian. Beliau berhadapan langsung dengan seorang pemimpin yang zalim. Siapa? Fir'aun. Jelas. Fir'aun ini. Ya, musuh bebuyutannya Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita perhatikan Bapak sekalian, Nabi Musa alaihissalam dari kecil sudah banyak ujian. Jadi begitu Nabi Musa lahir, saat itu apa? Yang memimpin siapa? Fir'aun. Fir'aun itu punya aturan. Setiap warga negara yang punya anak bayi harus disembelih, dibunuh. Coba, ini Fir'aun. Itu ya. Nah, maka setiap ada wanita hamil, kan belum ada USG. Kalau sekarang wajib USG gitu ya warganya. Lah dulu nggak ada. Jadi kalau tahu nih ibu ini Buwati, dia lagi lagi hamil, udah tentaranya keluar nunggu kalau toek dia lanang wadon, lanang sembelih langsung. Kalau wadon dibiarkan. Nah, maka ketika ibunda Musa alaihissalam beliau hamil, khawatir sekali. Jangan-jangan laki-laki, jangan laki gitu ya.
Akhirnya apa? Masya Allah. Begitu lahir betul Bapak sekalian. Terlahir anak laki-laki. Namun Allah memberikan apa? Memberikan wahyunya, ya, ilhamnya kepada ibunda Musa alaihissalam. Agar apa? Agar Nabi Musa itu diletakkan di sebuah peti, kemudian ditaruh di sungai. Kan itu kisahnya dalam Al-Quran kan gitu. Dengan berat hati, coba bayangkan ya, seorang ibu begitu sayang sama anaknya baru lahir, taruh di peti, habis itu taruh di sungai. Ya dilihat, dilepas gitu. Jalan, ada mungkin goyangan air, belokan kanan gitu terus sampai kemudian anaknya sudah nggak kelihatan lagi. Ya namanya sungai, apalagi zaman dulu yang mungkin masih banyak buaya, banyak orang jahat dan macam-macam gitu. Ternyata apa? Dengan izin Allah ya, Allah yang ngatur semua rencananya itu. Berjalan terus, kemudian apa? Si peti itu melewati apa? Kerajaan istananya Fir'aun. Kebetulan istrinya Fir'aun sedang berada di sungai. Kemudian dilihat, kok ada peti, dilihat ada anak. Perhatikan, ada anak laki-laki. Kemudian dibawa ke Fir'aun. Tolong Fir'aun, ini anak laki-laki, jangan dibunuh ya. Ya siapa tahu kita jadikan pembantu atau kita angkat sebagai anak. Itu. Perhatikan. Fir'aun luluh. Kenapa yang ngomong perempuan? Hati-hati. Makanya kalau yang ngomong perempuan, laki-laki luluh. Fir'aun saja, segaran-garannya Fir'aun, kalau yang ngomong perempuan, gitu ya. Makanya kita sebagai laki-laki harus tahu ini. Tidak semua ucapan perempuan nggih gitu, dilihat dulu. Laki-laki punya akal. Perempuan punya bujuk rayu, kan gitu. Makanya Rasul mengatakan, perempuan itu makhluk aneh. Kurang akal, kurang agama. Tapi apa? Cepat banget menghilangkan akal lelaki yang cerdas. Rasul pernah mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajuli min ihdakunna. Aku belum pernah melihat makhluk yang kurang akal, kurang agama. Cuman apa? Dia paling cepat menghilangkan akal lelaki yang cerdas. Siapa mereka? Perempuan. Fir'aun saja orang yang begitu garangnya, kayak singa kelaparan, itu saja bisa tunduk sama istrinya kok. Perhatikan ya. Makanya ibu-ibu juga gitu. Kalau menasihati suaminya, jangan pakai centong. Pak, orang sholat pak, centong gitu. Yang ngelawan pak pakai. Pak mancing terus pak, awas ki. Garku Melayu gitu. Jangan. Suami itu dielus-elus pak, elus mbak ya. Ibu-ibu elus-elus. Sudah disihati, dibisikin kupingnya. Pak, timbang mancing, tur baik bareng gitu. Benar gitu coba. Laki-laki itu langsung tunduk sama istrinya gitu. Makanya gitu ya ibu-ibu ya. Ini laki-laki ini Masya Allah garang. Garang betul-betul garang mereka itu. Otot tapi kayak otot apa? Pelut ini kalau udah pancuk belutan dok. Nah, tapi perhatikan kalau sama perempuan, mereka itu KO semua itu. Nah, makanya ambil kelemahan laki-laki di situ, bujuk rayunya. Tapi yang baik-baik, gitu yang baik-baik. Contohnya suaminya belum sholat, gimana istrinya? Ya sudah, pas subuh gitu ya. Ya pinterlah ibu-ibu ngerti lah, gimana biar suaminya bangun. Aja malah gebrek meja, sholat pak orang sholat priwe, ya malah nendang sisa suami. Ya pinter-pinterin perempuan. Nah ini. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam kecil itu dibesarkan di lingkungan apa? Fir'aun. Ya, kemudian setelah dibesarkan sudah besar, Allah jadikan sebagai nabi. Ya bermusuhan. Ya, Nabi Musa mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, Fir'aun mendakwahkan beribadah kepada dirinya. Akhirnya terjadi permusuhan. Saking marahnya Fir'aun. Jadi gitu ya. Kenapa Fir'aun kok bisa semarah itu sama Musa? Karena dari kecil dikasih makan. Udah besar malah musuhi Fir'aun gitu. Saking marahnya Fir'aun ini dikejar-kejar Nabi Musa alaihissalam. Dikejar itu Pak. Lari terus. Musa mau dicincang itu. Yang sebelumnya udah ditantang dulu. Sebelum mau dikejar-kejar itu. Udah Musa, kalau kamu betul-betul Nabi, ayo kita unjuk kebolehan. Ya akhirnya sudah. Kapan itu? Maka Musa milih sudah nanti kita tunjuk bertanding di mana Yaumuz Zina, yaitu di hari di mana Fir'aun dia keluar dengan pakaian kemekahannya dan dihadiri banyak sekali manusia. Sengaja Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu terjadilah saling menampakkan kekuatan. Nah, Fir'aun mendatangkan ribuan tukang sihir. Pokoknya tukang sihir di masanya yang paling canggih, yang paling ahli dikeluarkan di situ.
Nah, semua tukang sihir bawa apa? Tali, Pak. Begitu Fir'aun nanya, Mus, siapa dulu Mus? Saya atau kamu dulu? Sudah, silahkan Anda keluarkan kekuatannya. Ini setiap tukang sihir melimparkan tali. Kemudian apa? Fayukhayyalu. Kemudian dihayalkan menjadi ular. Padahal itu tidak sebetulnya. Cuman apa? Itu dihayalkan itu. Itu namanya sihir tahyili. Gitu ya. Nabi Musa sempat takut itu. Tapi Allah mengatakan, Musa jangan kamu takut. Lemparkan tongkatnya. Begitu dilemparkan tongkatnya, apa yang terjadi? Tongkatnya betul-betul menjadi seekor ular yang sangat besar. Habis itu apa? Kemudian ular-ular kecil itu dimakan oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam. Tukang sihir paham. Ini yang dibawa Musa bukan sihir. Kenapa? Kalau sihir tidak mungkin akan makan sihir yang lain. Berarti apa yang dibawa Nabi Musa betul-betul itu berubah menjadi ular. Apa yang terjadi? Justru tukang sihir tadi mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun marah, awas kamu kalau tetap beriman sama Musa, saya potong tangan dan kakimu secara bersilang. Itu. Tapi tetap enggak, kami beriman kepada Musa alaihissalam. Subhanallah. Gitu ya. Nah, itu kisah. Kemudian apa? Fir'aun tambah marah lagi. Akhirnya ngejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa dan kaum mukminin berhadapan dengan lautan merah. Coba, lautan merah. Ya, itu laut yang banyak misteri. Termasuk laut yang paling membahayakan. Kalau nyemplung laut selama tinggal, mundur cincang sama Fir'aun. Perhatikan, dalam kondisi mencekam seperti itu bagaimana? Allah kembali memberikan pertolongan. Allah mengatakan, ya Musa, idrib bi asakal bahr. Wahai Musa, lemparkan tongkatmu ke lautan. Kan gitu, lemparkan ke lautan. Apa yang terjadi? Masya Allah. Pukullah. Begitu dipukulkan, apa yang terjadi? Lautan terbelah. Ya, terbelah. Subhanallah. Keringlah ibu sekalian. Dan dikatakan bahwa dalam Al-Quran tadi, bahwa Al-Quran terbelah kemudian masing-masing belahan itu seperti gunung yang sangat tinggi. Jadi gunungnya gunung air. Berarti kalau kita bayangkan seperti akuarium ya. Kita jalan gini, ini airnya lautnya gini. Masya Allah. Mungkin kalau jenengan saya lebih dulu di sana. Ada ikan hiu cepung gitu. Kalau zaman sekarang dulu boro-boro. Ya dulu yang penting bagaimana menyelamatkan dari kejamnya Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam tengah. Yang paling unik lagi Bapak sekalian, dasar laut kering di situ. Ya, mungkin kalau jenengan nyari terumbu karang di situ. Gitu ya. Jalan begitu sampai ke daratan, di mana Fir'aun nututi di belakang. Nabi Musa dan kaum muslimin sampai ke daratan, Fir'aun di tengah-tengah lautan. Bagaimana? Allah satukan kembali lautan. Tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Subhanallah ya. Allah lagi-lagi menangkan siapa? Para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang beriman berdemikian, pasti ujungnya akan menang mereka. Masya Allah ya. Itu Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pun sama. Nabi Isa alaihissalam pun sama. Allah memberikan pertolongan. Itu apa? Ketika segerombolan orang-orang Yahudi hendak membunuh beliau. Nabi Isa itu dari bayi juga dapat ujian. Kenapa? Beliau dilahirkan dari seorang ibu tanpa orang bapak. Namanya siapa ibunya? Maryam alaihissalam. Maryam itu wanita suci. Maryam itu adalah wanita yang tidak pernah disentuh oleh lelaki pun. Begitu Maryam sedang ibadah kepada Allah di mihrabnya, di masjidnya, tiba-tiba Jibril datang mengkabarkan bahwa Maryam akan punya anak. Kan gitu. Kata Maryam, bagaimana mungkin? Saya seorang wanita tidak pernah disentuh oleh lelaki. Kok bisa hamil? Ya, Jibril mengatakan, apa yang Allah kehendaki bisa terjadi. Masya Allah. Maka betul-betul berat bagi Maryam alaihissalam. Bertambah hari bertambah besar perutnya. Maka orang-orang di luar semakin apa? Semakin mencemooh. Tuh Maryam apa mau berzina? Saya nggak berzina. Perutnya gede. Begitu anaknya lahir, kata orang-orang, kata Yahudi mengatakan, tuh kamu ngelak dari dulu ya Maryam. Ini buktinya anak kamu lahir sudah. Maka Maryam mengatakan, fa'asyarat ilaih. Maryam mengisyaratkan, coba kalau kalian nggak percaya, tanya sama anak ini. Kata mereka, bagaimana mungkin bayi baru lahir bisa ngomong? Kata Maryam, coba tanya saja. Ternyata Nabi Isa yang masih bayi diberi kekuasaan Allah untuk berbicara. Apa isi ucapannya? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata Nabi Isa yang masih bayi, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu
wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Musa yang masih bayi mengatakan, aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku kitab dan Allah menjadikanku seorang nabi. Dan Allah berwasiat kepadaku agar aku senantiasa mengerjakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan sebelumnya, dan Allah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Coba perhatikan, siapa yang jawab? Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi. Ya, iya, tapi apa? Ya penjelasan seperti itu tidak menjadikan orang-orang Yahudi bungkam mulut mereka, tidak. Bahkan sampai sekarang Yahudi masih nuduh Nabi Isa alaihissalam adalah apa? Anak hasil zina. Subhanallah. Maka apa? Orang yang paling adil terhadap para rasul, para nabi adalah orang Islam. Contohnya keadilan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Jadi di kalangan manusia ada 3 tentang Nabi Isa. Yang pertama ekstremis kiri, yaitu Yahudi, yang mereka menuduh Nabi Isa adalah anak hasil zina dan ibunda Maryam dituduh sebagai wanita berzina. Itu keji sekali. Siapa? Orang-orang Yahudi. Di sisi lain ekstremis juga Nasrani. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Allah ataukah putra Allah yang berhak untuk disembah. Itu kan ya? Berlebihan. Kaum muslimin di mana? Tengah-tengah. Kaum muslim mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah. Itu ya, kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Ibunya adalah seorang wanita jujur, bukan wanita berzina. Cuman beliau manusia biasa, tidak boleh disembah. Masya Allah. Maka manusia yang paling adil mendudukkan Nabi Isa alaihissalam adalah kaum muslimin. Makanya sekalian kita nggak boleh ya mencela para nabi. Walaupun misalkan orang-orang Nasrani mereka mati-matian mencela Nabi kita Muhammad SAW, kita tidak boleh membalas dengan mencela Nabi Isa. Tidak boleh. Gitu ya. Kita yakin sekali Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita cinta kepada beliau. Kita wajib menghormati beliau. Itu adilnya. Kita disakiti nggak balas dengan kedoliman. Nah ini Bapak sekalian. Itu Masya Allah ya. Ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam itu bukan dibunuh Yahudi. Gitu ya. Jadi kan di kisah yang tersebar itu bahwa Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. Bukan Bapak sekalian versi Al-Quran, versi Islam itu yang betul adalah apa? Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tidaklah mereka membunuh Nabi Isa, tidak pula mereka menyalib Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa? Allah menyerupakan salah seorang mereka. Jadi gerombolan yang mau menyakiti Nabi Isa itu salah satu mereka diserupakan Allah wajahnya seperti wajah Nabi Isa alaihissalam. Maka yang disalib gerombolan mereka, yang dibunuh gerombolan mereka. Jadi bahwa Nabi Isa yang sekarang tersebar di mana-mana itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Terus kemana Nabi Isa? Allah mengatakan bal rafa'ahu Allah ilaihi. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa masih hidup. Ya, perhatikan. Keyakinan kaum muslimin Nabi Isa masih hidup. Dan kelak nanti menjelang hari kiamat Allah akan turunkan kembali Nabi Isa alaihissalam. Ketika apa? Ketika menjelang hari kiamat akan datang yang namanya Dajjal. Dajjal itu bikin kerusakan di atas muka bumi ini. Kan gitu. Siapa yang berhasil membunuh Dajjal? Nabi Isa alaihissalam. Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam di hari kiamat kelak. Kemudian apa? Di antara Nabi Isa datang kemana? Di Damaskus, Suriah. Kemudian beliau sholat. Ya, yang mengimami adalah Imam Mahdi. Nabi Isa alaihissalam menjadi makmum dari umat Nabi Muhammad SAW. Syariat yang dibawa Nabi Isa saat itu membawa syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau mengejar Dajjal. Begitu Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam memancarkan cahaya dari badannya, dari wajahnya. Ternyata apa? Dajjal meleleh seperti garam yang terkena oleh air, meleleh. Tapi apa? Sebelum Dajjal mati, dilempar tombak oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian matilah Dajjal. Perhatikan, ini keyakinan seorang muslim ya. Nabi Isa belum meninggal beliau. Ya alaihissalam. Dan kelak menjelang hari kiamat Allah turunkan kembali Nabi Isa ke dunia ini.
Kemudian setelah berhasil membunuh Dajjal, bagaimana Nabi Isa alaihissalam? Ternyata ujian berikutnya datang, yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka itu? Makhluk yang jumlahnya banyak sekali, jutaan manusia. Itu jadi dari kalangan manusia. Yang Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada sekarang ini. Cuman apa? Mereka terisolir di sebuah pulau, ya, yang saat itu kan Raja Dzulqarnain ini dalam surat Al-Kahfi itu kan diminta untuk membuat tembok Dzulqarnain. Nah, maka setiap hari Ya'juj dan Ma'juj mereka berusaha menjebol tembok tadi. Tapi apa? Tidak pernah berhasil. Nah, nanti menjelang hari kiamat Ya'juj dan Ma'juj berhasil menjebol tembok tadi. Sehingga apa? Ya'juj Ma'juj mereka keluar dari terisolirnya mereka. Kemudian mereka datang ke bumi ini, ke dunia ini, bikin kerusakan. Setiap ada kampung dibunuh penduduknya, hartanya diambil. Setiap gitu. Sampai kata Rasulullah, Ya'juj Ma'juj ini melewati namanya Danau Tobaria. Kalau sekarang Tiberias apa ya? No. Tiberias ya. Itu ketika melewati danau itu, yang di depan minum. Klok. Konvoi paling belakang lewat. Sepertinya dulu di sini ada air loh. Kok ternyata sekarang udah nggak ada. Ternyata apa? Sudah habis diminum di konvoi paling pertama. Saking banyaknya jumlah mereka. Gitu. Sampai Nabi Isa alaihissalam saat itu tidak mampu menangani mereka, tidak mampu menghadapi mereka. Akhirnya apa? Nabi Isa dan orang-orang beriman ngungsi di atas gunung. Di atas gunung. Nah, karena nggak bisa ngelawan, saking banyaknya jumlah mereka. Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya Allah, binasakanlah Ya'juj dan Ma'juj. Allah kabulkan doanya. Dengan apa? Dengan Allah mengutus makhluk seperti ulat atau cacing. Kemudian menyerang leher-leher mereka. Akhirnya mereka semua ya mati bergelimpangan di bumi ini. Maka bumi ini penuh dengan jasadnya, bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Habis itu bagaimana? Bumi ini baru, baunya luar biasa, bangkai Pak. Nabi Isa kembali kepada Allah, hilangkanlah jasad mereka ya Allah. Akhirnya apa? Allah Azza wa Jalla mengutus burung-burung yang bentuknya seperti punuk onta. Nah, burung itu kemudian ngangkat jasadnya, bangkainya Ya'juj dan Ma'juj yang banyak sekali, kemudian dibawa pergi, nggak tahu bawa kemana. Selesai dibawa, kemudian Allah turunkan hujan badai, nyapu bersih bumi, kemudian bersih kembali. Habis itu apa? Nabi Isa dan orang beriman turun ke bumi lagi. Dari tadi mana? Dari gunung gitu ya, turun dari gunung. Subhanallah. Itu keyakinan seorang muslim. Maka keyakinan seorang muslim adalah orang yang paling adil terhadap Nabi Isa alaihissalam. Alhamdulillah, waktunya sudah habis. Pas banget jam 8:10. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ini belum selesai ya. Saya sebenarnya mau fokus tentang Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita lebih spesifik menjelaskan tentang apa kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.